10.01.04.05.5. Di sini saya akan melakukan observasi tentang program pendidikan non formal dengan narasumber. Tapi saya dari. Oke. Pertanyaannya, tujuan program PNF. Oke, so tujuan program PNF tentu sesuai dengan pertanyaan Anda. Tujuan dari program pendidikan non formal yang kita berikan ini dalam bahasa Inggris, secara umum pasti kita sudah tahu, untuk membuat siswa atau orang-orang yang datang ke sini, warga belajar yang datang ke sini mampu berbahasa Inggris secara fasih sesuai dengan tingkatan. Maksud adalah apakah itu di program primary, program intermediate ataupun program advance atau lanjutan. The point is, poinnya adalah membuat mereka mampu berbahasa Inggris dengan baik. Saya pikir itu. Selanjutnya, bagaimana dengan peserta programnya? Bagaimana? Oke, bagaimana atau mungkin jenjangnya atau siapa begitu ya? Ya. Oke, orang-orang yang kita rekrut atau yang bisa yang kita terima untuk mendaftar di sini adalah siswa, mahasiswa dan juga umum, baik pekerja juga bisa. Ya, dari siswa kelas 4, kelas 3, jadi pada yang masih ada di sini mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA dan juga umum yang sudah bekerja. So, ya, dari secara jenjang pendidikan, siswa, mahasiswa umum, dari pekerjaan yang sudah bekerja juga kita terima. Dan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan di PNF ini. ya. Oke, so kegiatan yang dilakukan di PNF ini tentu saja kursus bahasa Inggris gitu. Bukan. Ya, tapi kursus bahasa Inggris mungkin apa yang dilakukan begitu ya. Dalam tatap muka itu untuk mendukung tadi di pertanyaan nomor 1, tujuan, mendukung mendapat tujuan itu. Dan kita lakukan saat ini masih hanya tatap muka dengan metode ceramah. Tatap muka dengan metode ceramah. Dan ada beberapa tugas-tugas yang dikasih setelah pembelajaran diberikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, tenaga pengajarnya. Tenaga pengajar, oke, so tenaga pengajar itu saya sendiri dan pemilik lembaga ini juga. Kalau memang butuh datang dari Pekan Baru, tetapi kalau masih bisa saya handle sendiri di sini. Untuk saat ini masih bisa saya handle sendiri di sini. Pertanyaan selanjutnya, jadwal kegiatannya. Jadwal kegiatan yang kita buat di sini Senin, Rabu, Jumat ada 2 sesi itu. 16.30 sesi pertama sampai 18.00 dan sesi kedua itu 19.00 sampai 20.30. 1,5 jam per pertemuan, 2 sesi per hari. Harinya Senin, Rabu, Jumat. Oke. Pertanyaan selanjutnya, cara mengevaluasi kegiatan program PNF. Cara mengevaluasi kegiatan program pendidikan non formal, cara kita sampai saat ini untuk mengevaluasi mereka hanya berbentuk soal latihan, soal exercise, dan juga tugas rumah. So, evaluasi kan artinya kita ingin bagaimana cara kita mengetahui apakah mereka sudah paham dengan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, demi mendukung tujuan pertama tadi, mendukung mereka akan cara berbahasa Inggris sesuai dengan kaidah bahasa Inggris yang begitu. So, pelatihan, tugas itu untuk mengevaluasi mereka. Untuk ujian juga dilakukan, tapi biasanya itu di akhir atau pengamatan ujian itu khususnya kita lakukan untuk pengambilan akhirnya. Oke, so next aku bikin itu dulu soal evaluasi begitu sih yang kita lakukan di sini gitu. Evaluasi kan untuk mengikuti kemampuan para siswa yang sudah bergabung di sini. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa keunikan program PNF ini? Keunikan programnya. Oke, keunikan program di PNF ini yang mungkin tapi saya nggak tahu ya. Ini banyak melintasi program yang ada di PNF lain. Dan di sini adalah khususnya fokusnya kan ke speaking. So, setiap
pertemuan di kelas yang kita lakukan di sini itu sebelum dan sesudah mereka pasti kita latih terus dulu. Nah, sebelum kelas dibuka, pembukaan kelas contohnya begitu sekitar 15 menit itu 15 menit itu kita udah pasti ngobrol sama mereka English to English. Kadang-kadang saya pakai bahasa Inggris dalam membuka kelas, menyambut kelas, terus mereka pakai bahasa Indonesia atau saya pakai bahasa Indonesia, terus mereka saya agitasi, saya ajak supaya pakai bahasa Inggris itu maksudnya. Dan kemudian begitu juga di akhir pembukaan kelasnya itu maksudnya. Itu sih yang kita coba menjadi salah satu keunikan kita yang tidak melulu soal tidak melulu soal materi bahasa Inggris saja yang kita sampaikan, dari gramatikal yang kita sampaikan, tetapi bagaimana mereka supaya cepat, how can they speak English well, correctly and dengan benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, proses perencanaan programnya dan ini. Proses perencanaan kalau rencana program ini mungkin kedepannya saat ini belum terlalu banyak program yang ada adalah program yang jadi tertunda gitu. Jadi proses program yang kita pikirkan saat ini masih biasa saja. Program belum ada program-program contohnya pergi ke sana, pergi ke sini, atau kita buat something bigger now, tidak. Ya mengingat kondisi dan situasi kita saat ini, jadi belum terlalu banyak program yang terlalu kita pikirkan. Kita masih melakukan program terjadwal seperti oleh biasanya, karena kita pikir itu juga masih cukup memberikan pemahaman kepada siswa. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan proses pengorganisasian program PNF ini? Proses pengorganisasian, kita untuk siswa kita organisasikan sesuai dengan tahap atau jenjang belajar mereka atau juga kemampuan. Tidak ada yang berdasarkan kemampuan. So, yang based on the activity, we just make the group. Kita membuat grup mereka itu tentunya mungkin ada yang sudah tamat SMA, ada yang sudah tamat SMP, tapi ada yang masih baru tamat SD gitu. Tetapi secara lingkup bahasa Inggris mereka sudah sama-sama tahu berkomunikasi di bidang ini. So, kita membuat grup mereka itu sama. Jadi kadang-kadang tidak dibatasi oleh umur, tetapi sama. Karena apa? Ya, untuk kebutuhan bahasa Inggris yang kita tujukan kepada mereka itu, mereka sudah sama-sama tahu. Ya, at least sudah ada basicnya lah. Walaupun mereka beda jenjang umur mungkin sedikit 4 tahun atau 5 tahun beda umurnya. Dan satu lagi, siswa kita buat itu mungkin per kelas. Misalnya SD sama yang SD, SMP yang sama SMP, yang kuliah sama yang berkuliah, gitu, sama yang bekerja. Apalagi itu saja organisasi yang kita buat. Kalau pengorganisasian secara lembaga di sini belum kita sebutkan pengorganisasian karena ini masih contohnya pengorganisasian kepada badan pemilih ini belum sampai di situ pembahasan kita. Saya pikirnya masih pengorganisasian kepada siswanya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan proses monitoring atau pengawasan program PNF? Oke, proses pengawasan program PNF yang kita laksanakan ke siswanya, yang bisa kita lakukan sampai saat ini adalah selain kita memonitoring melalui tugas dan exercise yang kita buat supaya they can do it wrong, kita juga coba proses mereka secara pendidikan dari orang tua, ya supaya mereka juga serius tentang belajarnya, supaya mereka juga bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di kursus ini, apa yang mereka bisa dapatkan sesuai dengan tujuan pertama mereka datang. Ketika mereka mendaftar, mereka ingin menguasai dengan baik, they want to be able to speak English, ya. Tapi kadang-kadang itu di tengah jalan kalau nggak dipantaukan jadi kemana-mana, karena hanya 3 kali seminggu. Beda privat ya, privat kan setiap hari. Yang 3 kali seminggu kita juga untuk bantuan untuk pantauan orang tua mereka mau belajar atau tidak. Tetapi ini saya pikir yang menjadi pekerjaan yang baik itu, karena kita juga nggak bisa setiap saat connect dengan orang tua. Sebagai yang kita lihat itu adalah dari latihan dan tugas. Sebenarnya bukan tugas, saya katakan malah latihan. Jadi cara mereka. Saya pikir itu ya. Semoga saya tidak salah pengertian.
Selanjutnya bagaimana proses evaluasi program PNF ini? Oke, proses evaluasi program PNF seperti nomor 6 ya, pertanyaan nomor 6 ya. Ya, cara mengevaluasi, so proses evaluasinya. Nah, saya tidak jauh-jauh dari jawaban tadi. Jawaban saya tadi yang nomor 6 ya. Proses evaluasinya ya berjalan dengan begitu sederhana sih, belum terlalu jauh-jauh kali. Karena juga kita kan masih belum sampai di kebutuhan advance yang ada saat ini ya. Kecuali mungkin sudah agak tinggi sampai advance nanti kebutuhan kita yang sampai level ya double preparation itu mungkin agak berbeda. Tapi untuk saat ini karena rata-rata yang kita lihat mereka ini masih tidak terkait proses program evaluasi masih kita lakukan seperti di pertanyaan teman tadi. Kita masih hanya lebih memperbanyak latihan kepada mereka untuk melihat sejauh mana mereka menangkap atau memahami yang kita jelaskan barusan. Maksudnya sebelum kalau pada saat pengajaran di kelas. Oke, ada beberapa tugas, terus ada beberapa kosakata yang kita kasih ke mereka dan kita inginkan untuk mereka bawa nanti. Soalnya beberapa kosakata kita kasih, terus tiap pertemuan terus kita tanyain sampai di mana dia mengetahui kosakata itu dan kita arahkan mereka ini mengetahui kosakata itu di mana digunakan di dalam sebuah kalimat. So, saya pikir evaluasi kita untuk pemahaman masih itu sih yang kita lakukan. Beda tadi kalau soal evaluasi yang umum, evaluasi akhir itu kan ujian yang hubungannya kaitannya untuk mengambil sertifikat mereka di sini. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan Pak Immanuel ya. Oke, baiklah sekian dan terima kasih